Hai guys, balik lagi di channel aku. Di cerita kali ini aku akan membawakan sebuah film yang dari awal ceritanya itu menegangkan banget, tentang wabah tikus yang menyerang satu kota di Cina. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Ada satu stasiun di Cina yang lagi rame banget. Semua orang yang ada di sana pada buru-buru naik ke satu kereta. Nah, ada satu bapak-bapak yang namanya Zeng. Sebenarnya Zeng ini punya 3 anak, tapi anak keduanya kabur dari rumah setelah perpisahannya dengan mantan istrinya. Sebelum masuk ke gerbong kereta, dia ngeliat beberapa petugas nih lagi heboh karena mereka lagi mencegah kereta misterius yang mau masuk ke dalam stasiun itu. Zeng yang penasaran mutusin buat lihat dari jendela. Ngerinya pas gerbong kereta itu dibuka, isinya bukan orang hidup, tapi mayat-mayat yang sudah membusuk serta gerombolan tikus yang banyak banget. Zeng jadi bingung dan penasaran, tapi kereta yang dinaikin ini udah keburu jalan guys. Tanpa sengaja Zeng malah menghalangi tempat duduk seorang preman. Untungnya sebelum dihajar, ada satu pria botak yang nolongin dia. Ternyata dia adalah preman yang lebih kuat, makanya orang itu jadi takut. Setelah kejadian itu, Zeng masih penasaran dan mutusin untuk mengecek gerbong lain. Sedangkan di atas gerbong yang tadi itu udah banyak banget tikusnya. Nah, nggak disangka-sangka pas dia lagi ngecek ke gerbong lain, Zeng malah ketemu sama anak keduanya yang menghilang itu. Tapi anak itu nggak mau ngakuin Zeng sebagai ayahnya, dan dia juga ternyata udah mau nikah sama perwira tentara gitu. Karena Zeng dianggap membuat keributan, Zeng akhirnya dibawa oleh 2 tentara ke belakang dan tangannya diborgol ke kereta api. Sementara di gerbong lain, bunyi tikus itu mulai kedengeran. Wanita ini merasa terganggu dan meminta suaminya agar mengusir tikus-tikus itu. Akhirnya diketok-ketok tuh pakai tongkat biar tikusnya kabur semua, karena dia kira tikusnya ini cuma sedikit. Nah, pas lagi ngetok-ngetok atap itu, ternyata atapnya malah jebol dong, dan gerombolan tikus itu langsung terjatuh dan nyerang semua orang yang ada di gerbong itu. Mereka berusaha untuk nyelamatin diri, tapi sulit karena tikus itu ganas dan lincah banget guys. Tikus-tikus itu nyerang sampai ke belakang tempat Zeng diborgol. 2 tentara tadi langsung digigitin sama tikus-tikus itu, sedangkan Zeng langsung merebut kunci borgol dan berusaha kabur dari ruangan itu. Pas keluar dari ruangan yang tadi, Zeng langsung disuguhkan oleh pemandangan orang-orang yang sudah tewas karena tikus ganas itu. Zeng langsung inget sama anak-anaknya yang berada di gerbong depan. Walaupun takut, dia beraniin diri untuk lewatin mayat-mayat dan tikus-tikus ganas itu. Untungnya karena Zeng cerdik, dia pakai koper untuk bisa lewat mayat-mayat itu. Setelah berhasil pindah ke gerbong depannya, Zeng ngingetin penumpang yang lain kalau di belakang ada serangan tikus yang ganas banget. Tapi nggak ada yang percaya guys. Zeng melakukan hal yang sama ke gerbong lainnya, tapi tetap aja nggak ada yang percaya. Zeng malah diketawain karena udah gede masih aja takut sama tikus. Akhirnya dia jalan terus sampai ke gerbong anaknya, terus ngajak mereka untuk pindah ke gerbong lainnya yang lebih depan karena di belakang ini udah kacau banget. Preman yang botak ini percaya dan mutusin untuk ikut Zeng pindah ke gerbong yang lebih depan. Dan bener aja, dari belakang ada satu orang yang udah tergigit sama tikus itu. Karena di badan pria itu udah ada tikus yang nyangkut. Baru deh di situ mereka udah ngeliat di belakang itu ada tikus-tikus yang banyak banget. Mereka udah nggak bisa kabur karena tikusnya ini lincah banget. Setelah sadar sama apa yang terjadi, orang-orang mulai panik dan coba kabur ke gerbong yang lebih depan. Nah, pas Zeng dan anak-anaknya mau masuk ke gerbang yang lebih depan, pintunya malah dikunci dari dalam. Orang-orang di gerbong itu nggak peduli. Mereka takut dan berusaha untuk nyelamatin dirinya sendiri guys. Parahnya, ada satu bapak-bapak yang punya ide buat ngelepas gerbong yang belakang. Jadi keretanya bakal dipisah. Padahal di situ masih banyak banget orang, termasuk Zeng dan anak-anaknya. Mereka nggak akan selamat kalau tetap ada di gerbong itu. Nah, baru deh si cewek ini, anaknya Zeng yang kedua, ngakuin kalau itu beneran ayahnya karena keluarganya masih ada di gerbong belakang. Jadi cewek ini mohon-mohon ke calon suaminya supaya gerbongnya nggak dilepasin dulu, tapi dia nggak peduli. Untuk keselamatannya, dia mutusin gerbong belakang harus dilepas sekarang juga. Sementara karena gerbong depannya ini terkunci, satu-satunya cara untuk bisa masuk hanya lewat atap. Mereka berhasil manjat, tapi sialnya ada satu orang yang telat manjat dan akhirnya habis oleh tikus-tikus ganas itu. Yang tersisa hanya Zeng, kedua anaknya, dan preman botak ini guys. Pas mau lompat ke gerbong depannya, ternyata gerbong itu sudah keburu dilepas. Jadi mereka harus cepet-cepet. Zeng yang sambil gendong anaknya ini hampir ketinggalan guys, tapi untungnya dia masih berhasil. Di situ mereka ngeliat kalau gerbong belakangnya terlempar hancur guys. Sementara di dalam gerbong depannya ini banyak banget orang yang marah karena keluarganya tertinggal di gerbong belakang. Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba ada satu orang pria yang pingsan. Pas dicek sama anaknya Zeng, ternyata di tubuh pria itu ada gigitan tikus dan kemungkinan penyakitnya itu bisa menular. Semua orang langsung heboh
heboh dan menyuruh yang tergigit ini menjauh. Ternyata banyak banget orang yang sudah tergigit, termasuk anaknya Zeng yang kecil. Di situ Zeng berusaha nenangin orang-orang dan ngasih tahu kalau dia tahu suntikan yang bisa ngobatin orang-orang yang udah terinfeksi. Jadi dia minta supaya keretanya diberhentiin dulu supaya obatnya bisa diambil. Tapi pria tua ini bilang kalau pasti seluruh kota ini sudah terinfeksi dan dia nggak mau kalau keretanya diberhentikan. Ternyata dari awal dia udah tahu kalau tikus-tikus ganas ini muncul karena hasil penelitian yang gagal. Sedangkan para preman ini setuju banget kalau obatnya diambil dulu karena kasihan sama orang-orang yang udah terinfeksi. Setelah berdebat, akhirnya diputuskan kalau keretanya akan berhenti dan Zeng akan dibantu beberapa preman lain untuk mengambil obatnya. Di situ mereka juga memisahkan antara gerbong yang sehat dan yang sudah terinfeksi. Di situ koper-koper juga dikeluarkan biar tahu kalau ada tikus yang ngumpet. Bahkan mereka juga nemuin bom yang dibawa oleh tentara. Hanya koper itu yang disimpan, siapa tahu akan berguna. Setelah kereta berhenti, si masinis itu memberi waktu 2 jam untuk mengambil obat-obatannya. Setelah 2 jam, kereta akan kembali berjalan. Gak peduli mereka ini udah balik apa belum. Salah satu anaknya Zeng maksa untuk ikut karena dia mau membantu sebisanya. Sementara 2 anaknya yang lain tetap berada di kereta. Di sisi lain, pas mereka udah masuk ke kota, situasinya udah kacau banget. Banyak mayat yang tergeletak, tapi mereka juga bingung karena tikus-tikusnya ini nggak kelihatan. Ternyata mereka berkumpul di tempat yang lebih gelap karena tikus-tikus itu takut akan panas matahari. Nah, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Mereka akhirnya manjat biar bisa lewatin jalanan itu. Tapi ada satu preman yang terjatuh dan jadi santapan tikus-tikus ganas. Sementara di kereta tiba-tiba ada muncul satu orang dari kota yang masih selamat nih. Di situ dia ngasih tahu kalau tikus-tikus ganas itu akan lebih ganas pas gelap. Orang yang ada di kereta tambah ketakutan dan semakin mendesak untuk menjalankan keretanya. Mereka nggak peduli sama sekali sama orang yang udah ngorbanin diri untuk mengambil obat infeksi itu. Pas hari semakin gelap, bener aja, tikus-tikus itu jadi lebih ganas. Mereka bahkan bisa manjak tembok yang lagi dilewatin. Bahkan salah satu preman tadi ada yang terjatuh dan preman yang botak ini kakinya juga terluka guys. Tikus yang datang ini jadi semakin banyak, tapi untungnya mereka berhasil masuk ke dalam rumah sakit itu dan preman botak ini juga melemparkan satu bom ke arah tikus-tikus itu untuk menghambat pergerakan mereka. Pas masuk ke dalam rumah sakit itu, di situ bener-bener kelihatan gelap dan menyeramkan guys. Di sana mereka ketemu sama seorang pria bersama keluarganya yang lagi berlindung. Anak dan istrinya ini terinfeksi, makanya dia butuh pertolongan. Begitu dikasih tahu kalau si Zeng ini tahu obatnya, dia langsung mau bantu untuk nunjukin jalannya. Di dalam sana udah banyak banget tulang manusia karena ternyata virusnya udah ada di daerah itu sejak beberapa bulan yang lalu dan orang-orang ini diisolasi karena terinfeksi, tapi tetap aja nggak ketolong. Di sisi lain, orang yang sehat di kereta ini tetap maksa untuk keretanya dijalanin karena cuacanya semakin mendung dan gelap. Jadi tikus-tikus itu udah mulai ngumpul nih di luar kereta. Di tengah keributan ada satu wanita yang udah kelihatan pasrah banget guys. Jadi dia ngebuka pintu di gerbong orang-orang sehat dan tikus itu masuk lalu menyerang mereka semua. Sedangkan orang-orang yang ada di gerbong terinfeksi cuman bisa lihat mereka minta tolong dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Zeng dan kelompoknya yang mau ambil obat ngeliat di dalam rumah sakit itu ada banyak banget tikus. Tapi tikusnya nggak nyerang sama sekali kayak di luar. Ternyata itu adalah tikus betina yang lagi menyusui. Karena obatnya berada di atas dan agak susah dijangkau, Zeng akhirnya mutusin buat naik sendiri dan nggak terlalu banyak gerakan supaya tidak menarik perhatian tikus-tikus itu. Setelah dicari-cari, Zeng akhirnya berhasil nemuin obat-obat itu. Tapi pas mau balik, dia malah terjatuh dan akhirnya tikus-tikus itu kembali aktif guys. Akhirnya dia lemparin obatnya, tapi malah dibawa kabur sama penjaga rumah sakit itu. Parahnya mereka dikunciin dan obatnya mau dipakai untuk menyelamatkan anak dan istrinya aja. Untungnya mereka bisa kabur walaupun tikusnya banyak banget yang ngejar mereka. Nah, pas mereka mau merebut obat itu dari penjaga rumah sakit, ternyata pria itu udah tergeletak nggak bernyawa. Dia bunuh diri karena anak dan istrinya udah nggak ketolong lagi. Akhirnya mereka ambil kotak obat itu dan kabur membawa mobil. Tapi karena di luar cuacanya yang lagi mendung, tikus-tikus ini jadi bisa masih ngejar mereka nih guys. Bahkan tikus yang bersembunyi semuanya ikut mengejar gerombolan mereka. Untungnya jalan di depan mataharinya udah mulai muncul dan tikus-tikus itu udah nggak bisa ngejar mereka lagi. Setelah mereka sampai di kereta, mereka melihat udah banyak banget yang tewas. Mereka udah ngerasa hancur banget sampai akhirnya mereka ngelihat ada satu gerbong yang masih selamat dan anaknya si Zeng ini masih hidup guys. Tapi tiba-tiba cuaca menjadi mendung lagi dan mereka harus cepet jalan karena ngelihat kalau tikusnya itu udah berlari ke arah mereka. Tiba-tiba muncul
muncullah satu orang pria yang jahat yang nyerang Zeng untuk mengambil obatnya buat dirinya sendiri. Preman botak ini berusaha untuk merebut lagi nih obatnya, tapi karena kakinya yang sakit ini malah ditekan, ngebuat dia jadi merasa kesakitan. Beruntungnya preman itu melemparkan kotak obatnya ke arah Zeng, dan Zeng berhasil naik ke gerbong kereta itu. Karena kakinya terluka, preman botak ini tuh gak bisa nyusurin mereka guys. Dia pasrah dan akhirnya jadi santapan tikus-tikus ganas itu. Di dalam kereta akhirnya Zeng berhasil kumpul sama anak-anaknya lagi dan mulai menyuntikkan obatnya ke orang-orang yang terinfeksi nih. Awalnya semua tenang, tapi tiba-tiba kereta berhenti karena ada gerbong kereta lain yang menutupi rel dan harus dipindahkan biar kereta mereka ini bisa lewat. Zeng langsung ngajak orang-orang turun buat bantu geserin gerbong itu, tapi mereka nggak mau bantu karena gak berani keluar dari kereta. Akhirnya Zeng turun bersama anaknya untuk memindahkan gerbong itu. Sedangkan di luar, tikus-tikus sudah mulai berani mendekati karena cuaca yang semakin mendung. Anak kedua Zeng berusaha untuk menggerakkan hati orang-orang supaya mau bantu ayahnya dan biar mereka bisa selamat. Akhirnya banyak deh orang-orang yang mau bantuin Zeng untuk menyingkirkan gerbong kereta itu. Melihat tikus-tikus yang mendekat, ada satu preman yang mau ngorbanin dirinya karena dia merasa sedih kehilangan teman-temannya. Dia putusin buat masang bom di tubuhnya dan dia ledakan untuk menghambat tikus-tikus itu. Di sisi lain, mereka akhirnya berhasil ngosongin rel dan langsung lari menuju kereta. Tapi tiba-tiba masinisnya teriak kalau ada satu tuas yang harus dipegangin biar keretanya bisa lewat rel itu. Jadi terpaksa si Zeng masih di situ untuk pegangin tuasnya. Padahal tikus-tikus ini tuh udah ngejar. Setelahnya Zeng berusaha untuk lari mengejar gerbong itu guys. Tapi meskipun dia udah berusaha, tetap aja dia nggak sanggup untuk mengejar kereta itu. Di situ dia mulai kasih pesan-pesan terakhir untuk anaknya. Dan di situ anak-anaknya ngeliat nih ayahnya yang udah banyak berkorban tewas dimakan tikus-tikus ganas itu. Kondisi di dalam kereta banyak orang yang bersedih karena kehilangan keluarganya. Tapi kabar baiknya, orang-orang yang terinfeksi sekarang kondisinya sudah mulai membaik guys, termasuk anaknya Zeng yang paling kecil. Dan kereta itu berjalan terus tanpa tahu tujuannya kemana. Itu tadi cerita tentang satu kota yang dikuasai oleh tikus-tikus ganas dan berakhir menyedihkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya.